Oke, baik, ketemu lagi dengan channel Media Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang, VirtualBox ya. Ini sambil baca materi ya. Jadi VirtualBox itu adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang dikembangkan oleh Oracle Corporation. Nah, VirtualBox memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi tambahan di atas sistem operasi utama tanpa perlu melakukan partisi ulang pada hard disk atau melakukan dual boot. Sistem operasi tambahan ini disebut sebagai guest operating system dan dijalankan di dalam virtual machine, sebuah lingkungan komputasi virtual yang meniru perangkat keras fisik. Nah, Oracle VirtualBox adalah platform virtualisasi lintas platform yang bersifat gratis dan open source. Nah, yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menjalankan satu atau lebih mesin virtual di dalam komputer mereka. Nah, setiap mesin virtual dapat menjalankan sistem operasi yang berbeda secara simultan, seperti menjalankan Linux di dalam Windows atau menjalankan Windows di dalam Mac OS. Nah, fitur-fitur apa saja sih yang ada di VirtualBox? Pertama, multi-platform, mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Kemudian mendukung banyak sistem operasi tamu, termasuk Windows, nah ada NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 sampai Windows 11. Kemudian Linux itu termasuk Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, kemudian Solaris, BSD, dan lain-lain. Kemudian juga mendukung fitur snapshot. Nah, untuk menyimpan kondisi VM pada suatu waktu, ya, sehingga dapat dikembalikan ke kondisi tersebut jika dibutuhkan. Kemudian share folder. Nah, folder ini dapat diakses bersama antara sistem host dan sistem guys atau tamu, ya. Kemudian clipboard bersama, nah, salin tempel antar host dan guys. Kemudian drag and drop, memungkinkan pemindahan file dari host ke guys dan sebaliknya. Kemudian mode seamless dan full screen. Ini menampilkan jendela aplikasi dari VM seperti aplikasi lokal. Kemudian virtual networking, nah, mendukung berbagai jenis konfigurasi jaringan seperti NAT, bridge, kemudian internal network, dan host only. Kemudian USB device pass-through, nah, mendukung perangkat USB dari host agar bisa digunakan oleh sistem operasi guys, ya. Kemudian guys addition, nah, paket tambahan yang meningkatkan performa dan integrasi antara host dan guys OS. Kemudian fungsi dan kegunaan VirtualBox. Yang pertama itu untuk pengujian sistem operasi baru, menguji OS tanpa perlu menginstalnya langsung di komputer utama, ya. Misalkan kita pengen nyoba OS baru nih, jadi kita tidak perlu menginstal langsung pada mesin kita, pada komputer kita, tapi kita bisa mengujinya dulu di VirtualBox. Kemudian lingkungan pengembangan, ini ideal untuk perangkat lunak yang ingin menguji aplikasi di berbagai platform. Kemudian keamanan,
mengisolasi sistem uji coba agar tidak merusak sistem utama. Kemudian pelatihan dan pendidikan ini bisa digunakan dalam laboratorium komputer untuk mengajarkan beberapa OS atau operating system tanpa perlu banyak perangkat keras. Misalkan pengen praktek install Windows misalkan. Jadi kita tidak perlu menginstal langsung pada mesinnya. Kemudian misalkan pengen menginstal OS lain misalkan Ubuntu server. Nah, kita gunakan VirtualBox ini ya. Itu tanpa perlu langsung menginstalnya di komputer, tapi kita buat virtualisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk server virtualisasi ringan. Ini menjalankan beberapa server secara virtual di satu mesin fisik. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana memasang atau menginstal VirtualBox di dalam komputer kita. Nah, tentunya sebelum kita menginstal, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai file installernya. Nah, dalam hal ini adalah file installer VirtualBox ini bisa didapat dari internet ya, langsung bisa di-download di https download.virtualbox.org ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Media Belajar. Nah, di channel Media Belajar kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal VirtualBox pada komputer kita. Nah, tentunya yang harus kita langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai dulu file installernya. Nah, file installer VirtualBox itu sendiri itu bisa di-download melalui www.virtualbox.org. Nanti di websitenya seperti ini. VirtualBox, ketikkan saja VirtualBox. Nah, seperti ini. Nah, ini virtualbox.org. Kemudian download. Nah, setelah itu pilih Windows Host ini. Nah, kebetulan saya tadi sudah download di sini. Nah, ini tinggal di double klik, dijalankan, kemudian yes, kemudian next, centang yang atas ya. Ini menunjukkan bahwa kita setuju akan melaksanakan atau melakukan pemasangan VirtualBox pada komputer kita. Kemudian next. Nah, di sini tuh menunjukkan di mana file atau file instalasinya nanti akan terpasang di komputer kita. Nah, di sini di C, kemudian program file, Oracle dan VirtualBox. Kita klik next. Kita pilih yes. Yes lagi, kemudian klik next dan install. Tunggu hingga proses selesai. Nah, lama tidaknya pemasangan VirtualBox itu tergantung spesifikasi dari komputernya ya. Jadi minimal RAM-nya itu 4 ya. Jadi bisa nanti asumsinya 4 itu 2 untuk virtual, yang 2 untuk keperluan sistem. Nah, di sini tinggal kita klik finish, maka proses instalasi sudah selesai dan VirtualBox jika sudah terbuka seperti ini, maka VirtualBox sudah terinstall dengan baik. Nah, di part selanjutnya kita akan kita akan membuat VirtualBox baru. Nanti rencananya kita akan buat Ubuntu server. Nah, seperti itu ya. Sekian
tutorialnya, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.